Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulistianingsih. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas probabilitas statistika, yaitu pada latihan 2 yang mana terdapat data dan perintahnya adalah untuk uji Kolmogorov-Smirnov serta uji signifikasi dengan uji T. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, ini merupakan data yang akan kita uji. Baiklah, di sini saya akan membacakan soalnya. Ujilah data sebelum dan sesudah pelatihan motivasi yang diberikan kepada karyawan di perusahaan ABCD berikut ini. Apakah terdapat peningkatan kinerja yang signifikan setelah diberi pelatihan? Dan yang kedua adalah gunakanlah uji Kolmogorov-Smirnov serta uji signifikansi dengan uji T. Dan ini adalah datanya. Baiklah, data ini akan kita kerjakan pada Microsoft Excel. Baiklah, ini merupakan data yang ada pada latihan 2 tadi yang telah saya pindahkan ke Microsoft Excel. Baiklah, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengcopy data pada pretest atau yang ini yang ada pada X. Baiklah, kita copy terlebih dahulu, Ctrl C, kita copy ke tabel uji Kolmogorov-Smirnov test. Kita copy pada pretest. Ctrl V. Di sini karena di sini datanya belum urut, masih acak, kita harus mengurutkan data ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita copy data ini, kita blok. Kemudian kita ke menu data. Kemudian kita pilih A sampai Z yang ini. Kemudian kita pilih continue with the current selection. Sort. Oke, di sini dia sudah datanya sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baiklah, kemudian kita cari fcum. Fcum ini merupakan probabilitas munculnya angka ini semuanya. Yang pertama kita buat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 20. Selanjutnya adalah Fs atau peluang, yaitu rumusnya adalah sama dengan data awal dibagi dengan data yang terakhir. Karena kita akan membagi dengan sel yang sama, maka di sini kita ikat menggunakan simbol dolar. Kemudian enter, dan selanjutnya kita sorot, maka akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya kita mencari ZI. Rumusnya adalah sama dengan nilai pretest, buka kurung dulu, nilai pretest dikurang dengan nilai rata-rata, tutup kurung, dibagi dengan standar deviasi. Agar kita tidak mengambilnya secara berulang, dan kita ikat saja menggunakan simbol dolar. Ini juga
kemudian enter. Kemudian kita sorot dan akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya adalah untuk FTZI. FTZI ini memiliki rumus tersendiri, yaitu sama dengan norms DIST. Kemudian buka kurung ZI, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik sampai ke bawah. Baiklah, selanjutnya yaitu Fs dikurang Ft dengan buka kurung Fs dikurang Ft, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tarik dan akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai D hitung, karena semua yang ada di sini kita telah mendapatkan nilainya. Nilai D hitung rumusnya adalah sama dengan max, kemudian kita sorot dari data yang pertama hingga data yang terakhir, kemudian tutup kurung, enter. Maka kita akan mendapatkan nilai D hitungnya, yaitu 0,100442708. Selanjutnya yaitu K-tabel. K-tabel ini kita cari menggunakan sebuah tabel. Kita dapatkan dari sebuah tabel, yaitu tabel ini uji Kolmogorov-Smirnov, karena tadi data kita ada 20 data, maka kita lepaskan satu dan yang kita ambil yaitu data yang ke-19 pada alfa 0,05, berarti yang ini 0,301. Kita tulis 0,301. Baiklah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu hasil sama dengan nilai D. Kita masukkan dulu nilai D-nya, yaitu 0,100442708. Kemudian nilai K-nya 0,301, dan di sini ada tulisan tersembunyi, yaitu keterangan dari kesimpulan ini, yaitu sebentar, ini dia. Maka HO diterima dan HI ditolak, karena ini berdasarkan daerah keputusannya data berdistribusi normal jika D hitung lebih kecil dari K tabel, dan pada kesimpulannya terbukti D hitungnya lebih kecil dari K tabel. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke tabel sebelumnya, yaitu tabel uji data signifikan. Di sini yang harus pertama kita lakukan adalah mengurutkan data. Kita blok datanya, kemudian kita pilih menu data, kemudian kita pilih yang sort, kemudian kita hapus centang yang my data has headers, kemudian pilih sort by kolom kolom B. Di sini kita mengurutkan data yang X saja, dan data yang Y dia akan mengikut kepada data yang X. Kemudian kita pilih OK. Maka di sini dia sudah terurut dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita mencari Y dikurang X, yaitu sama dengan Y dikurang X. Enter. Selanjutnya
kita tarik. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata yang ini, MD. Rumusnya adalah sama dengan average, kita tarik dari data yang pertama hingga data yang terakhir, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai XD, yaitu D dikurang MD, sama dengan D dikurang dengan MD yang ini. Karena kita akan mengurangi dengan data yang sama, yaitu MD nantinya, maka di sini kita akan mengikat dengan simbol dolar agar kita tidak mengambilnya secara berulang. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tarik. Selanjutnya kita mencari XD kuadrat. Itu rumusnya adalah sama dengan XD yang ini pangkat 2. Kemudian enter. Selanjutnya kita tarik dari data yang pertama hingga data yang terakhir. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah dari XD kuadrat untuk menjawab rumus dari T hitung ini. Maka rumusnya sama dengan sum, kita tab, kemudian kita sorot, kita tarik dari data yang pertama hingga data yang terakhir, tutup kurung, enter. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai T hitung. Rumus T hitung adalah yang ini, yaitu sama dengan MD dibagi akar, yaitu rumusnya SQRT dibagi kita tetap dulu. Kemudian ini masukkan sigma XD kuadrat yang ini, kemudian dibagi 20, buka kurung dulu, 20, kemudian dikali 20 dikurang 1, tutup kurung, enter. Oke. Maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, kita mencari nilai T-tabel. Nilai T-tabel ini kita menggunakan tabel yang ini, yaitu titik presentasi distribusi T. Karena di sini kita menggunakan dua data, yaitu data X dan Y, maka kita melepaskan dua data juga. Maka di sini kita mengambil data yang ke-18 pada titik 0,050, yaitu yang ini 2,10092. Kita tulis 2,10092. Baiklah, di sini dapat kita menarik kesimpulan berdasarkan kriteria ini, karena di sini nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka kesimpulannya itu yang ini, terima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Maka dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu terima H1 tolak H0. Baiklah, ini data signifikansi ini dapat kita hitung menggunakan Microsoft Excel secara otomatis, yaitu dengan cara menekan ini, pilih pada data, yaitu data analis, kemudian kita pilih yang ini, Pirate to sample for means.
Kemudian oke. Variabel 1 yaitu kita pilih yang X. Kita blok. Kemudian pada variabel 2 kita pilih yang Y. Kita blok juga semuanya. Kemudian pada output option kita pilih worksheet fly. Kemudian kita tulis signifikan. Kemudian oke. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk melihatnya lebih jelas, kita copy terlebih dahulu, kemudian kita gandengkan dengan data kita yang ini. Kita paste ke sini. Kita atur dulu. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai T hitung yang ini sama dengan yang di sini. Tetapi yang di sini dia menggunakan tanda min dan di sini dia positif. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.